Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Ya, jadi pada suatu hari itu ada seorang konglomerat ya, konglomerat yang sangat kaya gitu. Sangat kaya itu mengadakan sayembara bahwa siapa yang mau menemaninya ketika nanti ia mati gitu. Di dalam kubur selama 40 hari itu akan diberi 50% dari hartanya. 50% dari kekayaannya begitu. Kemudian sang konglomerat ini bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, siapa di antara kalian yang bisa menemani bapak nanti ketika bapak meninggal ya, ketika bapak wafat, itu siapa yang mau menemani bapak di dalam kubur? Ya selama 40 hari aja, nanti akan diberi harta 50%, separuh dari hartanya." Kemudian anak-anaknya ini menjawab, "Wah, ya nggak mungkin lah pak, nggak mau lah," gitu kan. "Gila aja nemanin bapak," ibaratnya gitu ya kalau zaman sekarang tuh. Nemanin selama 40 hari. Nggak mau. Akhirnya si konglomerat ini ya dengan nada yang kecewa gitu, dengan nada yang kecewa, kemudian bertanya kepada saudara-saudaranya ya, kepada adik-adiknya, "Wahai adik-adikku, siapa di antara kalian yang mau menemaniku ya, mau menemani saya selama 40 hari, maka akan saya beri separuh dari harta saya." Kemudian sama juga saudara-saudaranya menolak. Tidak bisa gitu, tidak maulah. Mungkin ngeri atau gimana, takut ya, selama 40 hari di dalam kubur. Akhirnya dengan penuh kekecewaan sang konglomerat ini mengadakan sebuah sayembara seantero negeri gitu. Karena ini kan orang kaya kan. Seantero negeri dia menyuruh ajudannya untuk eh, mengumumkan lah gitu. Siapa yang mau menemani saya ketika nanti saya wafat, maka akan saya beri separuh dari harta saya gitu. Maka berita ini, pengumuman ini terdengarlah ke orang miskin ya, ke orang-orang miskin di daerah itu. Nah kemudian terdengarlah sampai ke orang miskin, yang ternyata orang miskin ini adalah seorang tukang kayu. Lalu diadakanlah sebuah perjanjian gitu kan, "Gimana, mau nggak nanti ketika saya mati kamu menemani saya selama 40 hari, maka akan saya berikan separuh dari harta saya." Mau. Ini pekerjaan yang mungkin gampang ya, cuma nemanin kok ya, cuma nemanin. Lagian saya selama ini nyari kayu bakar itu cukup berat ya, di hutan, nebang pohon, jual ke pasar, dan hasilnya nggak seberapa. Ini hanya menemani di dalam kubur selama 40 hari, dapat harta separuh dari harta warisan sang konglomerat ini gitu kan. Akhirnya diadakanlah perjanjian, tanda tangan. Kalau zaman sekarang tuh tanda tangan, oke, deal deal gitu. Singkat cerita, tibalah sang konglomerat ini wafat ya. Sang konglomerat ini meninggal dunia gitu. Dibuatlah kuburan semewah mungkin ya, semewah mungkin, seindah mungkin. Jadi kuburannya itu ada dua ya, satunya tuh untuk sang mayat konglomerat ini, terus satunya ini eh, seperti ruangan. Jadi orang miskin tukang kayu ini bisa duduk-duduk gitu, bisa duduk-duduk gitu kan. Dikuburlah rame-rame, diantar seluruh warga gitu. Dan sehingga, tapi orang di situ tahu lah adanya perjanjian itu gitu. Kemudian setelah setelah dikubur itu, kemudian kurang lebih mungkin ya, sampai tidak lagi terdengar ya, tidak lagi terdengar suara orang yang mengantarkan itu gitu ya. Mungkin 7 langkah gitu ya biasanya gitu kan. Setelah tidak lagi terdengar, maka datanglah malaikat mungkar nakir gitu, malaikat yang bertanya di dalam kubur. Nah gitu. Dan sang orang miskin ini, yang tukang kayu ini, tahu nih, datang malaikat, sehingga dia mulai menjauh, lebih menjauh dari sang konglomerat ini gitu. Dia mau ditanya nih, mau diinterogasi gitu kan, sehingga dia mulai menjauh. Tapi malaikatnya ini justru dia lihat, ini siapa ini yang duduk-duduk santai ini,
Akhirnya dia bukannya menanyai si mayat ini, tapi dia malah menuju ke si tukang kayu itu. Dia kesini. Si tukang kayu mulai grogi, didatangi malaikat gitu kan. Akhirnya malaikat bertanya kepada si tukang kayu, wahai si tukang kayu, ya saya malaikat, ngapain kamu di sini? Saya menemani mayat ini orang selama 40 hari untuk mendapatkan separuh dari hartanya gitu, karena adanya sayembara itu tadi gitu kan. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, apa yang harta apa yang kamu miliki? Kampak ini, saya bawa kampak. Kenapa kamu bawa kampak? Ya inilah satu-satunya harta yang saya miliki karena begitu miskinnya saya gitu. Karena si tukang kayu, saya nggak punya apa-apa selain ya kampak ini yang menurut saya sangat berharga gitu. Hari pertanya ditanyain seputar kampak gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini gitu kan. Sama malaikat. Malaikatnya pergi dulu, kita jumpa lagi besok. Akhirnya si tukang kampak ini kan mulai mikir ya, kok jadinya saya? Jadinya saya yang diinterogasi gitu, bukan mayat ini gitu kan. Akhirnya hari kedua datang lagi si malaikatnya, datang lagi. Woi, si tukang kayu. Ya saya pak. Ditanyakan, dari mana? Dia melanjutkan yang kemarin kan, diulang lagi, dilanjutkan lagi, dari mana engkau mendapatkan kampak ini? Saya beli di pasar pak malaikat gitu katanya. Beli di pasar? Iya. Untuk apa engkau gunakan ini kampak? Untuk menebang pohon pak malaikat gitu. Ceritanya begini, untuk menebang pohon untuk saya jual di pasar gitu. Jadi dia menebang pohon. Terus ditanya lagi, wahai si tukang kayu. Iya saya pak malaikat. Itu pohon-pohon siapa yang engkau tebang? Pohon itu hidup secara liar di hutan, sehingga tidak ada pemiliknya, jawab si tukang kayu gitu. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah engkau yakin? Dengan agak bingung nih si tukang kayu, iya saya yakin pak. Oke, sampai sini pertemuan kita di hari kedua ini. Besok lagi kita ketemu lagi gitu. Akhirnya pergilah ini si malaikat. Si tukang kayu kok tambah cemas. Kok jadinya saya gitu. Kok jadinya saya yang diinterogasi sama malaikat. Akhirnya si malaikat di hari ketiga datang lagi. Wahai si tukang kayu. Ya pak malaikat, saya pak malaikat. Ya siap siap. Jadi ditanyakan, saya mau bertanya. Ya siap siap pak malaikat. Siap pak malaikat. Ketika engkau menebang pohon itu, ketika engkau menebang pohon dan engkau jual, apakah ukurannya itu sama seperti yang engkau jual? Misal nih, satu ikat 30 cm, harganya misal 15.000 misal. Itu apakah benar-benar 30 cm, apakah benar-benar satu ikat itu pas atau tidak gitu ukurannya. Kemudian si tukang kayu itu menjawab, wah kalau itu saya tidak tahu, kan kayunya begitu banyak pak malaikat, jadi ya kemungkinan tidak sama persis gitu, tidak sama persis baik dari segi ukuran ataupun dari segi jumlah ikatannya itu. Yang penting kan satu ikat, saya kira-kira saja gitu. Oke, kalau begitu pertemuannya sampai sini, kita jumpa lagi besok lagi gitu. Itu di hari ketiga deh. Begitu terus dicecar sama malaikat si tukang kayu itu sampai 40 hari, sehingga di sampai di hari ke-39 dan terakhir di hari ke-40. Di hari ke-40 datang lagi malaikat bertanya, wahai si tukang kayu. Tanpa banyak basa-basi si tukang kayu nyari jalan keluar, pintu keluar kubur, langsung lari. Langsung keluar dari kuburan dengan membawa kampak. Nah, di atas kuburan itu, di atas makam itu sudah banyak sekali sekeliling orang gitu ya. Sekeliling orang yang menyambut si tukang kayu dengan tepuk tangan. Wah, selamat-selamat, inilah akan mendapatkan separuh dari harta sang konglomerat begitu kan. Langsung si tukang kayu, sudah ini ambil aja kampak saya katanya. Sudah itu separuh harta itu ambil aja buat kamu gitu. Nah, orang dengan penuh kebingungan ya. Orang penuh kebingungan lah, ini kenapa si tukang kayu ini kok nggak jadi minta, nggak jadi mengambil hadiah sebagai kompensasi atau sebagai upah gitu ya, separuh hartanya ini sesuai perjanjian untuk hak si miskin ini, si tukang kayu ini gitu. Sampai di rumah kemudian si tukang kayu ini
Ya sebenarnya ada hikmahnya di cerita ini ya. Sampai di rumah ditanya ini sama si istrinya, kenapa bang gitu, kok nggak diambil malah kampaknya dikasihkan orang. Langsung dijelaskan kepada sang istrinya, saya sudah tidak menginginkan harta itu lagi, saya sudah tidak menginginkan warisan, separuh dari warisan itu lagi gitu. Bayangkan saya hanya punya satu-satunya kampak ya, satu-satunya harta saya yang saya miliki yaitu kapak yang saya miliki untuk mencari nafkah. Itu aja dicar sama malaikat sampai detail, sampai 40 hari. Bagaimana kalau saya punya separuh dari hartanya konglomerat itu gitu? Apakah banyak banget pertanyaan saya gitu. Jadi mungkin hikmah dari kisah ini bahwa eh, kita itu suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, atas apa yang kita miliki selama di dunia begitu kan. Kita lihat dari kisah yang tadi gitu kan, dari Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam kecuali akan ditanya tentang 5 perkara gitu kan. Yang pertama umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya digunakan, dihabiskan untuk apa, hartanya dapat dari mana. Kalau harta ini kan dua jadi ya, dapat dari mana, perginya kemana gitu. Dapat dari mana, perginya kemana, itu harta kan gitu. Ilmunya diamalkan buat apa, hadis riwayat Imam Turmuzi gitu ya. Jadi memang seperti itu. Maka begitu guys, ketika kita itu mungkin kita merasa bangga dengan jabatan yang kita miliki gitu kan, eh, selama di dunia itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban nanti ketika di akhir. Kita punya tanggung jawab, kita punya jabatan, kita punya harta itu kita dapat dari cara yang halal atau cara yang haram gitu kan. Terus kita pergunakan jabatan kita ini untuk menyengsarakan rakyat misal, atau menyengsarakan eh, orang yang kita pimpin misal, atau untuk kebermanfaatan banyak orang seperti itu. Misalkan ketika nanti kita di akhirat, kamu punya apa di dunia, punya mobil misal, punya rumah, punya punya rumah yang sangat besar misal, tapi kita di cross check, tapi kok ini jabatannya ini nggak make sense, dengan hartanya. Dari mana? Korupsi. Ditempeleng ya sama malaikat kan gitu. Jadi makanya kita tuh dari kisah-kisah ini, baik dari hadis, dari sebuah riwayat-riwayat, itu membawa kisah bahwa eh, umur digunakan untuk apa gitu kan selama hidup kita. Terus masa muda, memang masa muda ini kan masa-masa yang paling penting ya, yang paling produktif. Jadi ketika kita muda, apakah kita anak-anak muda ini eh, rajin beribadah atau berguna mencari ilmu, bermanfaat, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa, atau misal melakukan hal-hal yang mubazir, membuang-buang waktu, bermalas-malasan tanpa alasan gitu kan, atau apa gitu. Nah itu kan akan ditanya seperti itu kan. Nah kalau harta tadi kan dari kita dapatnya dari mana, kemudian kita pergunakan untuk apa seperti itu. Nah itu kan juga ternyata sedetail itu gitu. Dan yang terakhir ilmu itu kita kita ini misal kita dikasih ilmu, kita mencari ilmu, kita punya ilmu, apakah ilmu itu kita pergunakan untuk eh, membuat orang menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, atau untuk membodohi orang. Kalau bahasa ininya kan minteri itu ngebodohin, bodoh-bodohin orang gitu loh, atau untuk berbuat jahat seperti itu, ibaratnya kan seperti itu. Jadi kan ketika kita punya ilmu atau kita beramal, jadi kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, misal kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka insya Allah ketika orangnya itu punya pengetahuan, misal dia mengamalkan ilmu dari kita, maka itu mengalirkan amalnya kepada kita. Misal eh, sahabat nonton video ini gitu kan, ketika sahabat menjadi tahu, insya Allah sahabat juga membawa amal yang baik buat saya gitu. Dan ketika sahabat misal ya membagikan video ini ke teman gitu kan, bisa lebih tahu kisah ini, hikmah dari video ini, jadi orang tahu, jadi sahabat juga dapat lah insya Allah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala kan, seperti itu kan. Oh iya, saya juga terima kasih ya buat sahabat-sahabat yang sudah mengikuti akun saya gitu ya. Dan salam kenal, saya berdoa semoga sahabat-sahabat rezekinya lancar gitu ya, dimudahkan dalam segala urusannya seperti itu ya. Dan salam silaturahmi, semoga kita
senantiasa bisa menjalin silaturahmi dan juga kekeluargaan. Mungkin itu ya kisahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ingat dari kisah tadi bahwa hanya satu harta, satu kapak itu tadi dari si miskin itu tadi bisa dicecar sampai sedemikian rupa gitu. Bagaimana ketika kita memiliki harta yang banyak? Jadi mungkin kita bisa memiliki harta yang banyak asalkan dari didapat dari hal-hal yang baik, yang jelas, yang halal, kemudian kita pergunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Mungkin itu lebih baik kan, seperti itu kan. Itu lebih baik seperti itu. Misal kita jadi orang kaya yang dermawan, membantu sesama, membantu lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan, itu mungkin lebih terhormat. Terima kasih guys.